Pak Petrus silakan habis ini. Silakan Pak Petrus, nanti ditanggal ya sama yang lainnya. Saya terakhir lah dulu. Saya terakhir waktunya, kasih waktu sama saya dulu terakhir lah. Saya belum berapa kali ngomong dia tadi. Ya silakan. Baik, ini simpel barangkali tentang patung. Jadi saya pikir rekan-rekan semua di luar Katolik menimpulkan sesuatu tanpa makna, tanpa mengetahui menurut saya. Patung yang dibuat itu, itu ikon mengingatkan. Saya ambil satu contoh. Kalau orang Kristen pergi ke sungai Jordan sampai saat ini, apa sungai Jordan itu, apa itu Yesus? Apa ada kuasa sungai Jordan itu? Kan nggak ada. Golgata, kalau ada orang ke Golgata, apa Golgata itu, apa Yesus masih di situ? Apa gunung Golgata itu? Diam dulu, saya ingatkan dulu, diam kau dulu. Nanti kau bicara bebas. Beda. Dengan Diam kau jalan-jalan dulu, perempuan. Diam kau dulu, perempuan. Pak Vivo lanjutkan, biar selesai dulu Pak Vivo. Dengar dulu. Ya, silakan Pak Vivo. Dan orang-orang ke sana ke Golgata bukan berarti Yesus ada kuasa di Golgata, di Sungai Jordan, bukan. Hanya mengingatkan bahwa Yesus pernah disalibkan di sana, Yesus pernah dibaptiskan di sana. Di Brazil ada begitu tinggi patung Yesus. Orang Brazil tidak pernah menembak itu, tapi mengingatkan cara memori manusia bahwa Yesus pernah ada di dunia ini. Di CBAB di Samosir, paling tinggi di dunia sekarang patung. Orang yang di sana, orang yang datang tidak menyembah patung itu, mengingatkan, menjadi mendorong kita lebih dekat kepada pencipta Yesus, Tuhan Juru Selamat. Dengan kata lain, kalau ada kalender di rumah Anda gambar Yesus, apa kalender itu menjadi Tuhan Anda? Apa Anda sembah? Hanya ikon mengingatkan. Itu makna patung baik di Katolik. Kalau si Petrus tadi belum memahami barangkali, ikon mengingatkan sesuatu pernah terjadi, pernah ada. Bukan menembak. Bang Viva, saya dulu. Jadi kalau ada gambar, kalau ada gambar seorang pria atau bapak saya di rumah saya, lalu saya hargai gambarnya itu, apa itu Tuhan saya? Bukan. Hanya ikon mengingatkan memori kita bahwa pernah ada seperti itu, bahwa dia pernah lahir dari Maria, iya. Tapi bukan menembak Maria. Sederhana sekali tentang itu barangkali. Nggak perlu persoalkan itu. Oke, saya dulu Bang. Selanjutnya Pak Mangrove dulu. Pak Mangrove silakan. Itu Pak Mangrove, Pak Matius, Pak Petrus, Pak Rawung. Cukupnya Oke, jadi seperti Bang Natalia sama Petrus betul. Jadi seperti Bang Vivo tadi mengatakan itu memang betul, sangat exactly ya. Yang kedua, Petrus, Anda salahnya tadi saya kesalahan besar. Anda bilang ini Katolik tidak mengenal lebih tidak fokus kepada Alkitab. Apa yang noise ya? Vivo ditolong mute dulu bentar. Bang Petrus tadi bilang ini Katolik tidak mengenal itu Alkitab atau tidak fokus kepada Alkitab. Bagaimana Anda bisa mengenal Kristus kalau tidak melalui firman itu? Firman itu ya siapa? Ya Kristus, Injil itu yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Tapi Anda nggak boleh bilang ini tidak mengenal Alkitab. Maksudnya nggak boleh, itu sangat. Saya menghormati Bapak begini. Saya sangat menghormati Bapak. Bapak harus belajar dulu tentang sejarah. Yang dibangunkan Yesus itu pertama itu adalah gereja. Petrus, saya mendirikan di atas batu karang ini bait Allah. Itu yang dibangunkan Yesus itu pertama. Sekarang gereja itu yang mana sekarang? Sekarang menurut Anda gereja itu siapa? Hah? Petrus, sekarang gereja itu yang mana sekarang? Gereja yang sekarang di zaman sekarang? Persekutuan pengkumpulan umat. Itu gereja yang dibangunkan Yesus itu, saya percaya itu gereja Katolik. Sekarang ini memang itu ajaran Yesus sekarang ini apa? Dan tubuh kita gitu. Tubuh kita ini Petrus. Oke, benar. Jemaat gereja sekarang nih, bukan gedungnya. Ngapain kamu lihat gedungnya? Sekarang ajaran Yesus, maksudnya di batu karang ini, yaitu pribadi kita sekarang jemaat ini. Siap. Nanti saya beri kesempatan sama Bapak kok. Begini Pak ya. Sebelum kita mengenal Alkitab itu, kita sudah mengenal Yesus lebih abad dengan melakukan tradisi-tradisi seperti apa yang diajarkan oleh Yesus, seperti Ekaristi. Kita tetap menjalani hal-hal seperti itu. Soal patung itu pada waktu itu sudah ada sebelum adanya Alkitab yang kita tulis. Bukan kita tulis lah, kita kanonkan, kita sesuaikan dari para rasul, kita kumpulkan. Itu sebelum ada Alkitab loh. Kita sudah mengenal Yesus dan melakukan tradisi-tradisi itu.
Kenapa kita buat patung? Yesus itu bukan tokoh fiksi loh. Kita menghormati pada saat itu. Kita menghormati dengan melakukan pembuatan patung itu seperti Yesus, seperti Maria. Karena itu benar-benar ada dan fakta. Kalau kalian tidak mengakui Yesus itu adalah fakta, itu terserah, itu menurut kalian. Karena kalian menganggapkan yang disalibkan itu adalah roh. Tidak Bukan bisa Petrus, bentar Petrus. Kamu bilang di umat atau bilang kebanyakan Protestan nih. Kamu bilang Protestan tidak mengenal Kristus sebagai pernah ada di bumi. Siapa? Tadi semua tidak ada yang pernah rasa demikian. Tidak ada. Makanya kadang tadi seperti Bang siapa namanya, Bang Rawung atau Bang Natali, Anda kadang nggak konsisten dengan kata-kata membenarkan dia. Kadang benar, kadang nggak benar. Itu Bu Natali, bukan Bang Natali. Selain kita percaya kepada Yesus, kita harus belajar dulu sejarahnya. Alkitab itu ada abad keberapa? Sebelum ada Alkitab, orang Katolik itu sudah mengenal Yesus tanpa harus melalui Alkitab. Karena Yesus sendiri yang membangunkan gereja. Halo bro, Katolik itu kapan? Katolik itu kapan ada? Kapan ada Katolik? Sebelum Ortodoks, Katolik itu belum ada. Kamu bagaimana, Petrus? Kapan Katolik ada? Iya, Kau belajar Katolik pun nggak paham kau Katolik, belajar kau. Katolik ngomong doang kau itu. Katolik itu, gereja Katolik itu Yesus sendiri yang bangun. Loh, kapan dibangun Yesus? Kapan dibangun? Di mana dibangun? Di mana dibangun gereja Katolik dibangun Yesus? Kamu sangat fatal ya pemahaman Anda. Memang, tapi Bang Vivo, saya tahu bahwa Katolik itu memang jangan ketawa-ketawa kayak hantu. Iya. Bocor kau itu, bocor. Terus kamu nggak paham ya? Oke, ya silakan. Saya menghargai kalian semua. Semoga memang tadi Bang Vivo udah membenarkan kamu, tapi di samping itu kamu buat kesalahan, itu maksudnya. Kamu nggak belajar Alkitab. Bagaimana? Betul Bang, betul. Kita bukan menghakimi Anda ya, tapi Anda sendiri yang menghakimi diri sendiri loh. Mama, mana yang lebih dulu, gereja atau Alkitab? Jadi pertanyaannya udah itu. Saya tanya dulu. Jadi saya jawab 1 menit. Saya jawab dulu 1 menit ya. Saya tidak melarang, tidak menyalahkan orang buat patung. Ya. Tapi patung ini sebenarnya buat anak kecil, bukan orang dewasa. Ya kan. Saya tanya, jadi mana saya dulu, gereja atau Alkitab? Karena kami orang Katolik itu tanpa Alkitab kami mengenal Yesus. Ayo. Karena Yesus sendiri yang membangunkan gereja Katolik. Bagaimana sih? Enggak, ini betul kau bocor kurasa cara pemikiran. Tanpa kita kau kenal Yesus. Tidak belajar bocor. Tanpa kita kau kenal Yesus. Dasar dari mana mau kau kenal? Kau saja sendiri harus betul Alkitab. Paus saja dia harus kenal, dia mengenal. Dia pakai yang batu karang. Pak Petrus batu karang. Narasi lo ya. Nanti itu bukan narasi. Belajar dulu sejarahnya, baru tunjukin daktanya. Ada benernya juga Petrus ngomong, ada benernya yang di batu karang dia punya maksud, itu kan? Iya. Kan gereja yang dibangunkan gereja itu. Iya, itu bukan Katolik. Gereja mana yang dibangun Yesus? Gereja mana yang dibangun Yesus? Gereja apa? Ya. Tadi di batu karang itu batu karang itu maksudnya itu tubuh Kristus, itu bukan maksudnya di tubuh jemaat kita ini. Bukan gereja maksud batu karang itu, bukan gereja, bukan gereja maknanya itu. Berdiri satu jemaat adalah harus berakar daripada Yesus. Itu maksud dari batu karang, bukan gereja. Gereja mana dibangun Yesus? Gereja. Itu bisa gereja mana dibangun Yesus? Gereja mana? Gereja mana bocor? Ayo. Ini gereja TikTok ini. Batu karang yang dikatakan Yesus di situ baru karang. Batu karang berakar dari Yesus, dari akar, dari pondasinya dari Yesus. Itu maksudnya bukan gerejamu yang dibangun. Masa bangun batu karang suruh menyembah batu kita sama Yesus? Bukan, batu itu bahasa saya Katolik dulu, saya tahu juga. Ada dasarnya, dasar dari jemaat itu harus Yesus. Itu makna batu karang itu. Iya, batu karang itu dasar dari iman itu. Batu karang ini saya dari dasar iman manusia dari batu karang. Itu makna di dalam Yesus katakan. Loh Petrus, jangan ketawa. Kamu kok ketawa? Kamu nggak paham ya? Batu karang itu si Petrus paham. Pak Mangrove, si Petrus juga bilang ada benarnya. Kenapa? Kita ini Protestan sebenarnya nggak ada prestasi kalau di Alkitab. Yang kasih masuk kata Yesus itu Katolik, bapak-bapak. Jakurung, kapan kau Protestan kau Jakurung? Kapan kau Protestan Jakurung? Kau jangan menipu-nipu kau.
Kapan kau Protestan? Lanjut Pak Vivo, lanjut. Mungkin ada yang lain mau itu bicara ya. Silakan beri Enggak, pandangan. sejak kurung ini menamar-menamar ini Protestan ini. Ya, saya terima semuanya. Kamu aja Saya kamu aja mengatakan GPIB. kamu aja mengatakan dari Yesus itu fiktif. Kamu mengatakan Yesus tenang fiktif. santai. Itu yang saya bilang yang kasih masuk di Alkitab itu. Kapan kau Protestan sementara kau Namanya katakan saya dari Yesus itu fiktif? Iya, yang Bocor. kasih masuk Katolik kok bocor. Dari mana kau Protestan kau katakan sementara Yesus fiktif? Dari Tuak masuk ke Pak Vivo. Makanya kau manusia biadab mengatakan Yesus fiktif. Iya, Rawung, kamu tuh sebenarnya nggak jelas ya, nggak tahu kamu pemahaman dari mana. Jangan kau menamar kau menjadi Sekarang saya Protestan. tanya lagi, yang kasih masuk kata Yesus di Alkitab. Dari itu dasar siapa? mana kau mengatakan Katolik. Yesus fiktif? Dari dasar mana kau mengatakan fiktif Yesus? Manusia terkutuk. Tadi udah Dia dibilang Hindu, Katolik kalau yang dia kasih Hindu. masuk nama. Tubuhnya itu, individunya itu Bapa, tapi mereka ganti dengan nama Yesus, paham? Itu Aba dan Bapa. Baca doa Bapa kami. Kamu ngerti mengatakan Yesus fiktif? Apa makna Yesus fiktif yang kamu katakan tokoh fiktif? Kamu tahu ngerti apa makna kata-katamu itu? Udah, Vivo udah berbulan-bulan nggak paham-paham di Bukan YouTube berbulan-bulan, aja dengan kamu baik-baik. manusia terkutuk mengatakan itu. Jadi mengaku kau Protestan. Capek deh mau Dasar jelaskan dari dengan mana orang kau katakan bodoh. itu? Orang bodoh tidak bisa masuk surga, Pak Vivo. Termasuk kamu mengatakan Yesus fiktif. Iya. Sebenarnya kamu bisa kau dipenjarakan kau itu mengatakan itu, bro. Sudah dibilang di Alkitab, udah ditulis hanya Bapa yang di sorga. Yesusnya di mana? Kau pernah kau baca di dalam Kejawab. perjanjian baru tentang Yesus dari kelahirannya sampai dia mati, sampai dia bangkit. Sejarahnya ada, di Alkitab ada. Dunia mengakui itu pernah dia hidup. Kenapa kamu katakan fiktif? Manusia laknat. Yang di sorga cuma Bapa. Ada nggak temanya Yesus sudah bilang gua berubah di ya. sorga? Temanya sudah beralih Ya, dari betul. hitung ini ya. Tema ini Pak Dek. Begini loh Pak Jul, saya terangin Pak Jul, saya sangat menghargai Pak Vivo, Pak Magrov, Natalie, sama Mateus. Memang kenyataan yang dibangunkan Yesus itu adalah gereja Katolik. Di mana gereja Katoliknya? Ya. Kitab dulu. Di mana gereja Katolik dibangun Yesus? Di mana gereja dibangun Yesus? Petrus, kamu tanya Menurut sama juga Paus, nggak ngaco. Alah, Dalam kitab. kalau bocor kau jangan bocorkan, ditempel dulu kepalamu itu, ditempel. Benturkan kepalamu ke tembok. Yesus sendiri loh yang bangun gereja Katolik. Kalian tidak Iya, percaya itu sih. Tuhan Masalahnya ya. tengok kitab. Petrus dengar dulu Petrus. Betul, kamu nggak, maksudnya boleh kamu buat guyuan, tapi nggak boleh untuk firman Betul, Tuhan, nggak begini, boleh kamu Pak. asal Kalian kan ngarang. tidak paham tentang Katolik. Katolik itu kan universal, menyeluruh untuk semua Apa umat. artinya Katolik, Petrus? Saya tanya kamu. Hah? Universal Katolik, Katolik. menyeluruh umat secara keseluruhan. Katolik itu bukan Protestan, Protestan bukan Betul. Kristen. Saya salut jawaban Petrus. Saya akan netralkan lagi. Di luar sana, ini ya tema yang baru lagi. Di luar sana Katolik mengatakan bahwa Yesus itu agamanya di luar sana mengatakan bahwa Yesus itu agamanya Katolik. Apakah benar? Apakah salah, Pak Petrus? Saya jelasin Pak ya. Ya itu dulu. Yesus Apakah Tuhannya. benar itu, itu? oke saya jelasin. Bukan benar Dalam atau tidak? Alkitab, Bukan iya masalah betul. itu. Karena Betul. Katolik itu kan universal. Sebentar. Katolik Jadi bukan Pak Protestan, Petrus iya. mengatakan bahwa Yesus itu agamanya Katolik. Iya, Yesus agamanya Katolik, Oke, ya, bukan berarti di Protestan. situ ya. Silakan dijelaskan. Salut. Bentar, sabar dulu. Nggak ada, Sabar dulu, Yesus nggak sabar bawa dulu, agama. Sabar dulu, biarkan dijelaskan oleh Pak Petrus bahwa Yesus itu agamanya Katolik. Silakan Pak Petrus. Nanti setelah Pak Petrus bicara, baru dikonter teman-teman satu persatu. Iya. Silakan. Protestan kan tidak gitu ya, tidak mengenal apa itu Katolik. Katolik itu universal pada saat itu. Universal artinya menyeluruh untuk keseluruhan umat yang percaya kepada Yesus. Katolik itu bukan Protestan. Protestan itu bukan Katolik. Karena Protestan kan itu hanya pengikut Kristus. Bukan umat Itu ya Yesus. pernyataannya bahwa agamanya Yesus itu Katolik karena universal. Silakan Katolik, mungkin ya, Pak Vivo, menyeluruh, atau Pak menyeluruh. Matius, Yesus. atau Bu Saya, Natalia. saya. Itu aja dulu. Bentar Pak Mangrove. Pak Petrus sabar. Saya dulu. Bentar. Pak Petrus sabar. Mangrove, Pak Petrus sama Pak Mangrove. Pak De untuk Oke. sanggahannya di timer aja Pak De, biar Pak Petrus jelaskan aja sanggahnya di timer aja. Nggak usah. Apa-apa. Kita ajuin aja. Bisa. Nggak usah, nggak apa-apa. Petrus tunjukkan saya dalil bahwa Yesus agama Katolik. Yang kedua,
kamu mengatakan apa tadi lucu ya, Petrus memang kadang aneh-aneh. Kamu bilang tadi apa dia bernarasi ya? Jadi tunjukkan ini apa ayat Alkitab bahwa Yesus agama Katolik. Saya tahu tuh Yesus tidak membawa agama, hanya mengajarkan. Kenapa Yesus agamanya Katolik? Karena Yesus mendirikan gereja, bukan Alkitab yang dibaca oleh saudara-saudara Protestan. Sebentar Petrus. Oh begitu, dia bilang gini. Protestan itu hanya kenal Kristus. Kamu tahu Kristus itu apa? Sebenarnya Petrus ini bersaling bertentangan ya. Bang Viva silakan Bang Viva. Saya tunggu Bang Viva. Lucu juga. Sebentar, sebelum Pak Vivo menjawab dulu. Di sini ada Pak Yanto dari Katolik ya, Pak Yanto. Pak Yanto monitor. Pak Yanto. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Pak Yanto mewakili Katolik kan? Ya, selamat malam. Tadi Pak Yanto mewakili Katolik ya? Mewakili Katolik, Pak. Oh, ya. Mewakili Katolik. Tadi saya lihat ketikanya ya, ini kita kerucutkan statement pada Petrus yang mengatakan bahwa Yesus itu agamanya Katolik. Ya, itu tolong dijelaskan. Nanti teman-teman yang lain boleh menanggapi satu persatu. Silakan Pak Yanto. Tunggu dulu. Aku mau jawab Pak Rawung dulu sebelum lewat terlalu jauh. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan, untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Itu ya Pak Rawung. Nggak boleh ngomong begitu lagi ya, orang bodoh nggak masuk surga. Maksudnya apa? Orang bodoh itu tidak bisa masuk surga. Yesus itu Katolik punya, sorry ya. Orang Protestan tidak ada prestasi, maaf. Oh, Rawung kamu tuh. Tapi kan tadi Pak Rawung dari kemarin ngomongnya orang bodoh nggak bisa masuk surga. Tuh, makanya saya bahkan dipakai Allah loh, dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Silakan. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Gak apa-apa, Anda kan itu dia nggak paham Rawung tuh. Allah dengan mangrove kan harusnya ke masjid dulu, baru kita ngomong tentang salib, tentang kebenaran, kebenaran Kristen loh. Kristen sejati harus memakai Tuhan yang benar. Halo. Ya silakan Yanto dulu ya. Halo, sama. Sebelumnya saya mau melanjutkan tadi itu yang mungkin saya masih ke belakang ya, tentang bagaimana Katolik itu menyembah patung. Karena saya tadi sangat risih di situ. Pak sudah berlalu. Tema yang keduanya nanti itu mundur lagi tema kita. Yang ini kita kerucutkan adalah pengakuan daripada Katolik mengklaim bahwa Yesus itu agamanya Katolik. Nah, bagaimana pernyataan dari Pak Yanto? Nanti habis itu diberi tanggapi oleh Pak Rawo, Bu Natali, Pak Mangrove, sama Pak Vivo. Silakan. Oke, kalau menurut sepengetahuan saya dalam Alkitab, Yesus tidak mengatakan bahwa dia agama Katolik. Yes. Mungkin itu sangat melenceng ya. Kalau menurut pengetahuan saya tidak ada kata Yesus bahwa dia agama Katolik. Iya. Oke, sampai di situ aja Pak ya. Karena Pak Petrus ini juga Katolik. Pak Petrus tadi mengatakan bahwa Yesus itu agamanya Katolik. Ini kok berbeda? Tidak, saya sambung dulu. Tadi saya ragu dengan Pak Petrus ini ya. Tadi itu kan ada dari kata kitab suci bahwa Yesus membangun gereja di atas batu karang. Jadi Alkitab itu jangan ditelan mentah-mentah. Saya setuju tadi dengan Pak Hayat ya. Apa tadi? Artinya di batu karang itu maknanya bahwa gereja itu berdiri berdasarkan Yesus Kristus. Itu bukan itu yang benar. Bukan berarti bukan Yesus membuat gereja. Bahwa Yesus itu suruh Petrus bangunlah gereja itu di atas batu karang. Bukan. Jadi kata-kata Alkitab bukan ya, betul. Kalau itu benar. Kata-kata Alkitab itu. Bang Yanto bentar. Tadi Petrus bilang Petrus ini Katolik, yang terselubung.
Begitu. Bang Yanto. Makanya kau Petrus, kau Katolik odong-odong, kau Petrus. Saya setuju dengan Petrus. Petrus, kamu Katolik odong-odong. Bukan. Petrus ini bukan belajar di mana dia ini. Jangan sampai Katolik bodong, itu maksudnya saya. Beginilah Pak Yanto. Pak Yanto itu Iya, mungkin betul. menjelaskan tentang universal. Katolik itu universal. Petrus, kamu Katolik odong-odong. Petrus, kamu Katolik odong-odong. Nggak ngerti kau Katolik. Gereja itu Pak, dengar dulu. Gereja itu adalah perkumpulan umat di atas batu dan gereja. Yang anak kecil siapa itu? Perkumpulan umat yang menyeluruh. Itu arti Katolik itu. Universal. Katolik itu bukan Protestan. Protestan bukan Katolik. Yang dibangunkan oleh Yesus itu gereja Katolik. Gereja yang Ini dia bilang, Yanto dengar, dia bilang Yesus bangun gereja Katolik. Pernah Yesus bangun gereja Katolik di mana? Coba. Begini loh, di atas Buat teman-teman di luar Katolik, coba di-push dulu ya, jangan bicara. Ini antara Pak Yanto dengan Pak Petrus sama-sama Katolik ini, mana yang benar? Di atas batu karang ini saya mendirikan Bait Allah. Yesus pada waktu itu juga sering dia berkhotbah di Bait Allah. Dia membaca tentang kitab Yesaya di Bait Allah. Itu jelas Bait Allah itu adalah apa? Gereja. Tetapi gereja yang dibangun Baik Allah itu Katolik. Baik Allah itu Katolik menurut kamu itu zaman itu. Enggak sopan di Vivo itu masih Yanto dan Petrus. Nah, rawung ini sih teman-teman tahan dulu. Pak Vivo, Pak Magrus tahan dulu. Oh ya Pak Petrus tadi dituduh Katolik odong-odong. Gini aja deh biar adil. Pak Petrus sama Pak Yanto doa novena dua orang. Bisa nggak? Doa novena kalau Katolik. Bisa nggak? Silakan. Kenapa saya Katolik Kan saja? Bapak dituduh Katolik odong-odong. Coba doa novena dua-duanya Pak Petrus sama Pak Yanto siapa yang Katolik? Silakan. Maksudnya apa ini, Pak? Begini loh, saya berdoa ya. Saya kasih timer aja ya antara Pak Yanto dengan Pak Petrus sama-sama Katolik. Ini silakan. Kan saya sudah bilang itu. Yang dibangunkan ya Yesus itu adalah gereja Katolik. Katolik artinya menyeluruh untuk keseluruhan umat pada waktu itu. Belum ada Protestan. Protestan itu agama ciptaan sendiri, bukannya diciptakan oleh Yesus. Itu Katolik itu Yesus sendiri yang mendirikannya. Petrus sendiri, murid Yesus. Protestan itu sudah keluar dari Katolik. Artinya mereka menciptakan agama sendiri yang bukan menjadi apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu. Ya, silakan Pak Yanto. Sama-sama Katolik ini. Oke, baik. Saya juga tidak suka kalau dari host ya ini yang tanya ya. Halo? Iya. Tadi ada pernyataan dari Pak Petrus Tadi yang mungkin katakan untuk mau menguji apakah kami Katolik atau tidak harus doa novena. Bukan itu standarnya. Ya. Itu jauh dari debat ini. Itu luar dari debat yang kita debat malam ini. Gini bukan Pak, ukuran Petrus, apakah kita bisa doa novena atau tidak. Tadi Anda mengatakan Pak Petrus ini kurang benar ya dalam menjelaskan Katolik, makanya ini maksudnya kita yang mana yang Katolik yang benar kan begitu. Maksudnya saya begini, memang karena tadi Pak Petrus mengatakan bahwa Yesus itu agamanya Katolik, sedangkan Pak Yanto menolak gitu loh. Itu yang dikerucutkan di sana. Silakan. Begini, mungkin ini tidak paham tentang arti Katolik itu ya. Katolik pada waktu itu universal, itu bukan agama. Artinya perkumpulan keseluruhan umat itu universal, keseluruhan umat. Belum ada Protestan. Protestan itu ada ajaran di luar yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu. Itu yang harus dipaham sebagai umat Katolik itu. Tanpa Alkitab itu belakangan. Itu yang dibangun pertama itu gereja, perkumpulan umat itu. Tanpa ada Alkitab kita orang Katolik Pak Yanto, kita masih mengenal Yesus. Kita sebagai orang Katolik itu jangan ragu-ragu tentang Yesus itu. Protestan itu tanpa ada Alkitab mereka tidak akan mengenal Yesus. Clear di situ. Alkitab itu dikanonkan oleh orang Katolik itu. Mana yang benar yang harus terus dikanonkan, mana yang salah itu yang kita itu harus ubahkan. Nah itu ya. Jadi jelas kalau kita Kristen itu agamanya Yesus agamanya Katolik. Ya silakan Pak Yanto. Pak Yanto dibuka mic-nya, waktu terbatas ini. Ya, Pak Yanto.
Dibuka mic-nya. Apakah pernyataan dari Petrus itu benar atau perlu dikoreksi bahwa Yesus itu agamanya Katolik? Oke, baik. Terima kasih Pak Host ya. Tadi tanggapan dari Pak Petrus tadi, memang kalau agama Katolik untuk sejarahnya yang diturunkan ke agama Katolik dulu ya, memang sejarahnya apa yang menjadi kebiasaan Yesus waktu dia zaman begini Pak Julius, saya terangin lagi ya. Yesus membangunkan gereja Katolik, gereja keseluruhan umat manusia, belum ada Protestan. Kata Kristen itu dari awal, itu dari Pak Petrus tadi mengatakan Yesus agamanya Katolik. Iya, Yesus agamanya Katolik. Pak Yanto tadi itu, silakan. Iya, Yesus agama Katolik. Yesus membangun gereja yang universal itu, yang untuk keseluruhan umat yang percaya kepada Yesus. Protestan itu, gereja Protestan itu, gereja ciptaan manusia, Luther. Dia mencuri Alkitab, tapi dia tidak mencuri Yesus. Dia mengenal Alkitab, tapi dia tidak mengenal Yesus. Itulah konsep Protestan itu. Tanpa Alkitab mereka tidak mengenal Yesus. Kalau kami sebagai orang Katolik, walaupun kami tidak membaca Alkitab, kami tetap mengenal Yesus. Karena tradisi itu yang kami bawa saat ini, yang diajarkan oleh Yesus Kristus itu. Alkitab itu belakangan. Bangun pertama itu gereja. Baik, sekarang Pak Yanto, apakah Pak Yanto sesama Katolik setuju bahwa Yesus itu agamanya Katolik? Silakan Pak Yanto. Dibuka mic-nya Pak Yanto. Pak Yanto. Nah, ini dikasih waktu tidak menjawab ya. Halo. Jaringan. Kita turunkan dulu ya Ucil ya. Ada dari Kristen yang masuk ini. Ya, kalau diberi waktu gini, beri apa itu yang harus kondusif ya. Oke, saya lepas sekarang. Silakan yang lainnya untuk Pak Yanto to the point, Pak Yanto to the point kalau ngomong, jangan lamban-lamban. Apa itu apa? Silakan. Sabar. Jadi saya tanya singkat saja. Petrus sudah lama. Sudah lama apa? Gilanya. Hah? Sudah lama gila? Kenapa? Gila. Iya, kenapa saya katakan gitu? Enggak, gini host. Yesus itu kan Tuhan ya. Iya. Kalau orang pakai akal sehat nih, dia Tuhan. Orang Petrus benar. Ini ya, saya tidak pernah baca Alkitab. Saya tidak pernah baca Alkitab. Tanpa Alkitab saya mengenal Yesus. Mungkin dia ambil coba di mana dalilnya? Yesus itu agama Katolik. Saya jawab sebagai mantan Katolik. Jadi yang bikin Alkitab ini adalah orang Katolik, khususnya Injil, ya kan? Jadi jangan kita yang Protestan protes ya. Jadi sekali lagi yang bikin Alkitab ini adalah Katolik. Apostolik. Nah ini. Kamu sudah baca Alkitab hari ini Kak Jemte? Sebentar, kamu tuh ditanya apa jawab apa. Oke, tadi kan temanya saya sebentar. Temanya tadi ada Yesus adalah beragama Katolik. Ini tentang agama loh ya. Beragama Katolik. Kata kamu ada tercatat di dalam Alkitab di mana? Yesus itu Yudaisme bukan Katolik. Yesus agama Katolik. Dari mana lagi Yudaisme? Aduh. Alkitab itu bilang sudah lama sudah ya. Kalian dengar, Yesus itu hidup di dalam agama Yudaisme, bukan Katolik. Dalilnya di mana Agusti? Harus buka suara ini Pak Vivo. Halo. Dalil Bapak Agustolik. Tanya dalil. Kita melihat sejarah. Barnes. Protestan. Sejarah itu sudah jelas bahwa Yesus lahir di dalam keluarga Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria itu Yudaisme. Mereka beribadah di bait Allah, Yerusalem, bukan di dalam gereja. Itu Yudaisme. Orang Yahudi punya Yesus itu agamanya tempat ibadah itu di
Yerusalem Yudaisme, bukan Katolik itu. Yesus itu agamanya Jadi Katolik. ngomong itu harus jelas sesuai dengan sejarah. Jangan Apostolik yang kita jangan bahas ini dikarang-karang lah. Yesus yang Pak Petrus bilang Jangan dikarang-karang. Yesus itu tidak Katolik, tidak Protestan. Dia itu Yudaisme. Yudaisme, orang Israel itu Yudaisme, bukan Katolik. Yesus agamanya Semua Katolik. murid Yesus itu Yudaisme. Yesus Kita agamanya perjanjian lama itu milik Yudaisme. Nah, Jadi Yesus janganlah seperti itu. Jujurlah. Oke. Saya ini Kristen. Tahan dulu. Mungkin gini yang dikatakan Petrus. Ini Yesus Tahan dulu. Silakan Pak Vivo. Apakah Pak Vivo mengakui bahwa Yesus itu agamanya Katolik? Silakan secukupnya Pak Vivo. Bentar dulu. Saya benturkan dulu kepala si Petrus ini ke tembok karena ini manusia nggak benar ini saya lihat ini. Dengar dulu Petrus. tungguin itu dari tadi. Dengar dulu Petrus. Kamu katakan Katolik, makna Katolik pun kau nggak paham. Lebih paham saya Katolik daripada kau. Katolik itu kalau Yesus mengatakan di batu atas karang ini kau buat jemaatku, bukan berarti pernah Yesus membuat gereja Katolik. Maknanya di situ ayat itu berakar dari Yesus semua kalau ada jemaat itu makna itu sebabnya Katolik sekarang batu karang, bahkan gereja Katolik sampai saat ini kalau dibangun dia akan nampak batunya, tidak diplester. Dari dasar itulah mengatakan dia berfokus daripada iman Yesus, bukan Yesus membuat gereja. Petrus benar. Jadi Petrus kamu supaya kamu memahaminya, itu sebabnya Katolik gerejamu sekarang nggak pernah diplester, nampak batunya semua. Itu lambang yang dikatakan Yesus kepada Petrus, berakar dari iman Yesus kamu kalau kamu buat jemaat. Itu maknanya bukan Yesus membuat gereja. Nggak pernah gereja dibuat Yesus, bocor. Oke, Pak. Silakan Petrus. Dia nggak ngerti. Dijawab. Silakan. Si Petrus benar, jadi dikatakan bahwa Pak Vivo, Pak jadi Petrus. jangan jadi hakim di sini. Dimatiin dulu. Pak Ravung, apanya yang benar Pak Ravung? Begini loh, saya jelasin. Kalian harus paham dulu tentang gereja. Gereja itu bukan semata-mata tentang gedung. Gereja itu artinya perkumpulan umat, perkumpulan jemaat. Pada waktu itu, Yesus mendirikan gereja, artinya perkumpulan umat. Dia kasih ke batu karang ini saya mendirikan gereja atau perkumpulan umat secara menyeluruh. Secara menyeluruh. Belum ada Protestan pada waktu itu. Katolik itu kan universal, keseluruhan. Menyeluruh, artinya semua orang yang percaya kepada Yesus itu universal. Itu jemaat yang universal pada waktu belum ada Protestan. Kenapa katakan itu 100%? Iya. Kenapa saya katakan Yesus itu agamanya Katolik? Itu kita berbicara tentang status. Jangan berdusta. Yesus bukan beragama Katolik. Iya, dusta kau iblis. Yesus agamanya Katolik. Kenapa Yesus itu Yudaisme? Petrus betul. Yesus itu Yudaisme loh. Petrus, kamu memalukan. Petrus, kamu memalukan Katolik loh. Kamu memalukan Katolik. Baca sejarah Kamu memalukan orang Katolik. Yudaisme bukan Katolik. Katolik itu kalian harus hidup paham. di dalam Yudaisme. Yudaisme beda sama Katolik. Di mana kau? Di mana kau gerejamu bocor? Benar. Ya, Bang Vivo. Makanya di batu karang itu kata Yesus saja itu dari Katolik. Yang dikatakan Bang Vivo itu sangat benar sesuai dengan Alkitab. Kalau warung setan itu kan iblis. Dia kan nggak usah didengarin sama Petrus. Jangan berdusta Petrus. Yesus itu Yudaisme loh. Jangan bilang beragama Katolik. Orang Buddha dia nggak jelas tuh. Ini yang kasih nama Yesus itu di Alkitab kita adalah Katolik. Oon semua di sini. Ini mesti ke masjid. Ini ala mesti ke masjid semua ini. Jakurung, manusia terkutuk, Jakurung. Jangan mengaku kau Kristen. Saya tanya dulu. Artinya Protestan bukan berdusta seperti itulah teman-teman Islam selalu mengolok-olok kita itu Petrus. Teman-teman Islam tahu bahwa Yesus itu Yudaisme bukan Katolik. Protestan itu artinya apa? Kalau Katolik kan artinya universal. Protestan itu artinya. Kasih waktu 1 menitan biar gak bukan di sini. Semuanya dapat waktu. 1 menitan aja. Biar gak tabrakan. Silakan. Harus antisipasi loh secepatnya.
Nah, dikasih waktu diem kan. Silakan yang layar gede itu bicara. Salut kepada Petrus karena dia katakan bahwa karena kata Yesus itu dari Katolik. Bapak-bapak, ibu-ibu, itu yang kasih masuk di Alkitab kata Yesus itu adalah Katolik. Protestan sama yang lain-lain ini tidak ada prestasi. Juga dia katakan bahwa Judaisme atau apa itu benar juga sih, siapa namanya Ajo apa ini kan. Nah itu sangat benar sekali. Vivo cuma congor-congor tapi nggak jelas. Saya salut kepada Petrus, dia Katolik yang sejati. Jadi sekali lagi bahwa kata Yesus itu adalah dari Katolik. Nah kata kembuan yang di sorga itu adalah Bapa kami yang di sorga. Terima kasih. Ya silakan Pak. Ya Petrus, di dalam kita menyampaikan sesuatu itu kita harus melihat sejarah, konteks dan budaya. Jangan berdusta. Yesus bukan beragama Katolik. Yesus itu beragama Yudaisme. Katolik itu artinya universal. Sebenarnya Protestan pun masuk Katolik, tetapi kalian mengklaim bahwa Katolik Roma lah paling benar, lalu mengejek-ngejek, dikasih namalah Protestan. Semua tokoh-tokoh Protestan awalnya memang dari gereja Katolik. Jadi janganlah mengklaim seperti itu. Jadi Petrus, kita jujurlah di dalam menyampaikan sesuatu. Yesus itu Yudaisme. Dan dia mendirikan jemaatnya di atas batu karang. Artinya semua gereja yang ada di dalam dunia, baik Protestan dan segala macam itu berasal dari Yesus. Oke, terima kasih Bang Petrus. Ya Petrus, saya ajari kamu tentang Katolik. Saya lebih paham dari Anda. Itu sebabnya waktu Yesus mengatakan kepada Petrus, di atas batu karang ini kau buat. Kalau mendirikan atau rumah, maka Yesus pernah mengatakan, jangan buat rumah di atas pasir. Kalau di atas pasir akan datang gelombang, akan dihanyutkan. Maka dilambangkan batu karang kekuatannya, akarnya dari Yesus. Kalau Katolik membuat bait Allah atau gereja Tuhan atau apapun namanya, itu berdasarkan Yesus. Itu makna di dalam itu. Itu sebabnya sampai saat ini gereja Katolik tidak pernah dipalester, tidak pernah ditutupi batunya. Melambangkan kata-kata Petrus adalah batu, batu karang. Kau lihat gereja-gereja Katolik, kan nampak batunya semua itu. Itu maka itu terjadi seperti itu, tidak dilengket, diplester. Jadi kamu kalau Katolik, kamu Katolik abal-abal, Katolik adong-odong kamu. Nggak pernah mengetahui secara makna di dalam Katolik, bro. Jadi jangan. Iya makanya. Nah, jadi terlalu pede ya Kak. Ya silakan, jangan dibuang-buang waktunya loh. Ya 30 detik Pak JMT. Ayo bicara, mic-nya dibuka. Saya masih kasih kesempatan ya. Makanya yang lain sebelum itu disiap-siap ya untuk bicara. Halo, tes. Ya, ayo udah 22 detik. Oke ya, udah saya skip aja karena nggak kondusif. Mungkin jaringan ya. Silakan Pak Petrus. Saya jelasin sama saudara-saudara Protestan ya, sama warnes-warnes yang gak jelasin. Yesus mendirikan gereja secara menyeluruh pada waktu itu. Itu sebelum ada agama. Waktu itu yang didirikan Yesus itu bait Allah secara menyeluruh, ataulah perkumpulan umat secara menyeluruh, karena waktu itu belum ada agama. Ketika ada agama denom-denom yang gak jelas saat ini, maka adalah yang namanya agama Katolik, agama yang menyeluruh untuk semua umat. Jadi kenapa Yesus dikatakan agama Katolik? Untuk menjelaskan bahwa menjelaskan status kita bahwa kita itu agamanya Katolik atau yang didirikan oleh Yesus itu. Bukan agama Protestan yang didirikan oleh Yesus, agama Katolik. Mendirikan gereja umat yang menyeluruh. Protestan ada sejak abad berapa itu? Itu yang harus kalian ingat itu. Apaan sih itu batu karang kan maksudnya gara-gara maksud batu karang suaranya hilang
Ya, bagus. Pengakuan Petrus, karena pengakuan Petrus itu yang menyatakan bahwa Yesus itu anak Allah yang hidup. Lalu Yesus langsung bilang begini, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Tuh, diberi juga kunci kerajaan surga. Karena apa? Karena pernyataan kepercayaan, keteguhan hati Petrus. Nggak ada hubungannya sama Katolik. Ini jemaat Kristen, jemaat orang yang sudah percaya, yang hatinya teguh kayak batu karang, nggak bisa dihantam. Begitu Tuhan sendiri jawab seperti itu. Disitulah aku membangun gereja. Ya, pertama itu Petrus memang sangat fatal ya. Petrus tadi Bang Viva bilang apa? Jadi Bang Petrus itu memang nggak paham ya. Yesus itu tidak bawa agama di sini. Jadi Anda Petrus ini memang harus butuh belajar. Yang kedua bilang tidak ada umat Protestan. Protestan kita tuh kan sama-sama Kristen, fokusnya kepada tubuh Kristus. Nah, namanya Kristen. Sedangkan kamu bilang Protestan bukan Katolik, padahal sama-sama Tritunggal. Ya kan? Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kamu kan harusnya belajar sahabat Petrus ya, bukan kita menghakimi. Tapi Petrus melihat yang itu udah turun karena dia Katolik itu otoritasnya tidak memberikan kepada jemaatnya untuk membahas Alkitab, karena mereka memang ini makanya jemaatnya itu banyak yang sesat, kebanyakan Katolik itu. Saya tegaskan di sini karena saya tahu persis. Nah, jadi yang saya jawab sekarang, Katolik, Protestan semuanya ini adalah ajaran-ajaran sesat buat Indonesia. Karena apa? Dia memakai Tuhannya Muslim, jadi Allah. Nah, sekarang yang bangun ini di Batu Karang itu bukan Yesus, tapi Bapa kami yang di sorga yang bangun itu, ya kan, pada umatnya. Jadi gereja-gereja pertama itu adalah gerejanya Bapa. Karena apa? Bapa kami yang di sorga yang bangun itu. Jadi kalau Anda bilang itu Yesus, saya masih oke, karena yang di Alkitab di seluruh dunia itu kata Yesus itu adalah Katolik punya. Jadi dia punya hak dong dia mengatakan bahwa mereka yang bikin itu batu gereja-gereja itu. Nah, kalau bapak-bapak semua yang di atas ini kan masih pakai Allah-Allah, harusnya ke masjid dulu. Jadi jangan terlalu sombong, harus belajar sejarah. Kedua, kalau tadi si Bapak Apostolik bilang bahwa itu Yahweh Yesua. Ya, jadi teman-teman, Pak Rawong ini juga salah paham sebenarnya. Saya nggak tahu Pak Rawong ini gereja apa atau agamanya apa. Saya percaya Allah itu tertulis dalam Alkitab, bukan miliknya orang Islam. Jadi jangan framing seperti itu. Allah itu bukan miliknya orang Islam. Allah itu adalah miliknya orang Kristen. Sebelum Islam ada, Allah itu sudah dipakai di Arab Saudi sana. Jadi janganlah framing seperti itu. Kalau masalah Katolik, Protestan, dan lain sebagainya, Yesus memang mendirikan jemaatnya di atas batu karang, dan jemaat itu adalah orang-orang yang percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, bukan gereja Katolik Roma, bukan kunci itu diteruskan kepada paus-paus dan lain sebagainya. Kunci surga hanya diberikan kepada Petrus, bukan kepada paus. Terima kasih. Waktu saya habis. Baik, ini si Jak Kurung ini mengaku Kristen, ini si Jak Kurung manusia terkutuk ini. Kamu katakan tadi Yesus di Alkitab fiktif. Dasar mana kamu mengatakan menjadi orang Kristen? Kamu manusia terkutuk. Kalau kamu tiadakan Yesus di Alkitab, jangan mengaku kamu Kristen. Berulang-ulang saya katakan kepada Anda tidak punya makna di dalam hidup Anda. Anda itu adalah hancur di lumpur dosa, nggak mengerti apa-apa. Kata-katamu mengatakan Yesus menjadi fiktif. Dasar mana kau mencampuri tentang Yesus di dalam hidupmu? Maka kamu kalau saya tengok dalam piti-pitimu hanya kamu suka sama perempuan. Manusia tidak bermoral kau. Kau offside mengatakan Yesus fiktif di Alkitab. Makanya kau Jak Kurung, mana si Jak Kurung ini? Jangan kau bicara tentang kekristenan. Jelaskan hidupmu, siapa kamu? Oke,
Ya, akhirnya melebar kemana-mana ya. Ini jelas ya, Host, artinya bahwa si Petrus ini ngarang bebas saja mengatakan bahwa Yesus beragama Katolik. Dan perlu saya jelaskan begini, Petrus. Ya, kalau kamu mempercayai Yesus Tuhan, tentunya kamu tidak mengatakan seperti itu. Tuhan Yesus tidak membawa agama. Dia hanya mengatakan barang siapa yang mau percaya kepadaku dan mengikut aku. Jadi tidak membawa agama. Saya rasa hanya mengarang bebas saja. Itu yang untuk Petrus ya. Untuk Kambuan ya, saya tolong stop dulu kamu memakai nama Kristen. Karena Kristen itu pengikut Yesus, pengikut Kristus, bukan Kristen pengikut Bapa. Berarti dirubah aja, pengikut Pak, gitu aja. Makasih ya, Kambuan ya. Pada waktu Yesus membangunkan gereja di atas batu karang itu, belum ada namanya agama. Dia mendirikan gereja di atas batu karang untuk keseluruhan umat yang percaya kepada Yesus. Keseluruhan itu artinya apa? Katolik. Katolik artinya apa? Universal. Itu sebelum ada agama itu Katolik itu sudah ada. Ketika ada denom-denom baru, Protestan barulah ada namanya agama, yaitu agama Katolik. Sebelumnya Katolik itu bukan agama, artinya universal. Universal untuk keseluruhan semua umat. Ketika ada agama, maka ada namanya agama Katolik. Kenapa Yesus dikatakan agama Katolik? Karena Yesus itu bukan Protestan. Protestan itu agama yang dibuat oleh manusia. Denom-denom baru yang gak jelas. Itu juga JO itu, denom gak jelas. Gak jelas, Pak Info, gak jelas. Apa sih pentingnya bagi kamu mengkatolikkan Katolik Kristen begitu? Gak ada tertulis di perjanjian manapun. Yang ada ini, sekarang iman, di atas dasar imannya Petrus itu, ya iman kita nih, sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam nama Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah itu di atas. Jadi sangat jelas sekali saya katakan kepada si Bapak Apostolik, dia katakan Allah itu katanya sudah ada sebelum Kristen, sebelum apa gitu katanya. Nah, Anda itu sangat tidak mengerti sejarah tentang kekristenan di Arab. Di Arab itu abad ke-5 Kristen di Arab itu memakai kata ilah, bukan Allah. Sekali lagi, nanti abad ke-12 kalau nggak salah itu baru dia memakai kata Allah. Kenapa dia mencuri itu Allahnya Muslim? Itu Bapak harus percaya. Lalu kedua, Bapak bilang si Judaisme. Judaisme tidak percaya kepada Bapa atau si Yesus itu. Mereka tidak, bahkan mereka yang menyalibkan kan. Lalu Anda bilang Maria segala macam. Jadi Anda sekali lagi harus belajar sejarah juga. Kedua, yang masukin kata Yesus di dalam Alkitab bahasa seluruh dunia itu adalah Katolik. Sadarlah Kristen ini Tritunggal, Oneness dan segala macam oncom ini harus percaya. Omong kosong Rawung ini. Mana ada loh Allah sama Kristen itu di Indonesia pakai Allah, kalau Islam Allah. Adakah sama Allah sama Allah? Kan berbeda. Jadi nggak usah lah disambung-sambungkan Kristen ke Islam. Ya itu aja. Jadi itu sudah jelas. Untuk Pak Kembuan jangan dibentur-benturkan itu ya, itu urusan kalian. Itu aja. Sekali lagi orang Kristen itu Allah. Nama Allah itu jangan kamu larikan ke Islam, tapi larikan bahwa itu nggak benar gitu aja. Jangan dilarikan ke Islam. Islam itu Allah, Islam itu Allah, Kristen itu Allah. Jadi berbeda bang. Jangan dibenturkan. Manusia penyesat kau, iblis kau ini. Jadi memang Yesus itu beragama Yudaisme, hidup di dalam budaya Yudaisme, bukan Katolik. Jadi apa salahnya saya bilang?
Waktu saya habis. Ya, tolong nanti jangan dibentur-benturkan dengan Islam ya. Petrus, kamu katakan agama di zaman Yesus tidak ada. Maka kau nggak mengerti apa-apa tentang Katolik pun kau nggak paham. Kamu belajar, kamu rendahkan dirimu, belajar kamu sama orang-orang Katolik, sama pastor, mau belajar kamu. Jangan kamu bernarasi sesuatu itu memalukan Katolik nanti pada akhirnya. Saya bukan Katolik, tapi paling sedikit saya agak memahami. Agama Yahudi sudah ada, agama Farisi sudah ada, agama Saduki sudah ada di zaman itu. Bait Allah sudah ada, bait Allah kumpulan orang-orang yang beribadah di zaman itu. Itu sebabnya masuk Yesus ke bait Allah. Dia berangkat dari Nazaret ke Bethlehem ke Yerusalem. Di situ dia berbicara umur 12 tahun. Jadi jangan kamu katakan itu enggak. Tapi di Antioquia baru ada agama Kristen di zaman Rasul Paulus. Katolik baru ada di zaman 331. 335 ditekan aja host setelah ini host. Jadi tadi mengatakan bahwa Petrus ini Tuhan Yesus mendirikan gereja di atas batu karang. Di situ kalau kita mau kaji Petrus, maksud bukan gereja bangunan tetapi jemaat, perkumpulan jemaat. Di situ membangun jemaat, persekutuan jemaat. Nah, makanya belajar dulu lah ya sebelum bernarasi ya. Nah, ketika kamu menyebut bahwa Tuhan Yesus punya agama, ini sudah sesat. Yesus tidak pernah membawa agama datang ke dunia, tidak pernah mengatakan agama satu. Dia tidak ada mengatakan agama. Kristen itu bukan agama, tapi pengikut Kristus. Seperti itu. Ya, Petrus, tiktokan aja, host. Gak dapet poinnya kita. Kata JMP ini Yesus membangunkan itu perkumpulan jemaat. JMP gereja itu artinya perkumpulan jemaat secara menyeluruh yang percaya kepada Yesus. Pada waktu itu belum ada namanya agama. Itu gereja artinya perkumpulan jemaat. Gereja yang universal untuk jemaat secara menyeluruh. Katolik itu artinya universal pada waktu itu. Yudaisme itu mereka percaya kepada Allah yang dipercaya oleh Nabi Ibrahim itu, Allah yang esa itu. Begitu. Ketika Katolik itu dijadikan agama, maka ada namanya agama Katolik. Makanya saya katakan agama Yesus itu agamanya Katolik, bukan Protestan. Protestan agama baru yang gak jelas sama jadi saya setuju tadi dengan si ID Petrus di TikTok ini katakan bahwa perkumpulan, ya kan, perkumpulan itu bukan bangunan. Iya, perkumpulan. Nah, lalu anda pakai Allah itu harusnya mesti ke masjid, karena di Kristen di seluruh dunia tidak mengenal kata Allah. Jadi sekali lagi tidak mengenal kata Allah. Kalau Yahweh oke aja, tapi Kristen yang ada di sini di 5 orang 6 orang ini masih pemuja Allahnya Muslim. Jadi Anda harus ke masjid dulu baru naik ke sini. Terima kasih, itu aja. Aduh, Pak Gembuan telinganya budek kayaknya udah. Untuk Pak Gembuan sekali lagi, kalau mengaitkan dengan Islam, kirim aja Pak Zul, kirim aja itu. Nanti Pak Gembuan akan saya mintai pertanggungjawaban ya. Saya seorang Muslim, bukan saya tuh seneng ya untuk yang nyebut nama Allah itu masuk ke masjid, bukan berarti saya seneng. Nanti akan berbenturan dengan teman Kristen yang di sini. Mereka akan menyerang saya loh. Nah, dia ini kan memang provokator, Pak Zul kan sudah bisa tahu dari gaya dia ngomong aja, dia benturkan antara Katolik Protestan, benturkan antara Muslim dan Kristen. Dia kan ini memang manusia ini kan provokator. Jadi kalau yang begini-begini ini memang harus diingatkan aja dari room ini, karena nanti Bang Zul punya room, jadi nanti roomnya provokator, dilabelin lagi room provokator. Kalau diperingatkan sekali, 2 kali, 3 kali masih menggunakan istilah Islam, ya menyebut nama Allah harus ke masjid, nanti Pak Kembuan saya minta pertanggungjawabkan, gitu ya. Jadi jangan. Dia sudah bilang, dia sudah bawa Muslim masalahnya tadi. Saya peringatkan. Oke, kita lanjut. Satu kali lagi Pak Zul, satu kali lagi kirim aja langsung dengan paket kilat, jadi biar langsung dia tiba dengan selamat. Saya peringatkan. Sekarang kita kerucutkan, benarkah Yesus itu beragama Katolik?
Itu aja kita. Oh, tidak benar. Tidak benar, tidak benar. Sama sekali tidak benar. Benar. Sama sekali tidak benar. Dulu Kau kasih tunjuk dalilnya di mana Tuhan Yesus. Aduh. Katolik Yesus itu yang ciptakan Katolik. Oh, diam dulu lah. Paham. Kok diam itu Yesus, kata Yesus bukan Protestan, bukan Wanes, bukan Kau tadi sudah Tritunggal. ngomong, saya ini baru naik, saya mau ngomong. Kau sudah ngomong dari tadi 2 putaran loh. 3 putaran malah. Diam dulu lah Pak Raung. Jadi Petrus kau bawa dalil dulu, kau kasih tunjuk di mana di dalam Alkitab Tuhan Yesus bilang dia punya agama itu Katolik. Silakan kau kasih tunjuk saya dalilnya, baru saya percaya kalau omonganmu itu benar, bukan asal ngomong. Ada di dalam. Silakan. Iya silakan. Mendirikan jemaatnya secara menyeluruh di atas batu karang. Saya suruh kau bawa dalil, kau buktikan, bukan kau ngomong narasi yang tidak ada dalil. Saya suruh kau bawa dalil. Itu baru naik kok udah protes. Di atas batu karang ini saya mendirikan gereja. Gereja artinya perkumpulan jemaat secara menyeluruh pada waktu itu. Belum ada Kau kalau tidak mengerti, kau belajar dulu lah Petrus. Pada saat itu, kan Katolik itu artinya menyeluruh pada saat itu. Gereja itu berbicara soal jemaat. Soal apa Yesus mendirikan apa? Di atas batu karang dia mendirikan kalau dia mendirikan jemaat, perkumpulan jemaat yang tadi sudah disampaikan oleh Bang GMT itu betul. Tahu artinya gereja enggak? Gereja itu artinya perkumpulan jemaat. Eklesia. Gereja itu tubuh Kristus. Kau kalau tidak paham, kau belajar dulu. Jangan kau asal ngomong di sini. Gereja itu artinya perkumpulan jemaat. Kalau bahasa Indonesianya gereja itu artinya perkumpulan jemaat. Iya, kalau dalam bahasa Indonesia artinya perkumpulan jemaat memang betul. Tapi kalau di dalam Alkitab itu maksudnya bukan seperti itu. Begini loh. Yesus mendirikan atas batu karang ini. Aku akan mendirikan jemaatku, bukan mendirikan Katolik. Kalau mendirikan gereja Katolik, saya tanya, sejak kapan Yesus bersama muridnya berlayar dari Palestina menuju Eropa di kota Vatikan mendirikan gereja di sana? Kalau Katolik, atas sifat saya setuju. Tapi kalau Katolik berbicara institusi gereja Katolik Roma, itu omong kosong kau Petrus, sesat bidat. Pada waktu itu belum ada namanya agama. Yesus mendirikan. Pada waktu itu belum ada agama. Kau memang pintar memang kau. Yesus mendirikan. Yudaisme itu bukan agama pada saat itu. Saya tahu Petrus. Dengar dulu. Kata-kata Patris Allegro yang bodoh. Iya, dia ini kan burung beonya Patris. Bang Apostik, dia ini kan burung beonya Patris yang suka membeo seperti omongannya. Patris itu dia ikuti kata-kata. Omongannya Patris dia cuma sebagai beo yang mengulangi omongan Patris. Yesus itu mendirikan jemaat secara menyeluruh. Katolik saya setuju, tapi kalau Katolik berbicara institusi gereja Katolik Roma, itu omong kosong kau Petrus. Sejak kapan Yesus bersama muridnya berlayar dari Palestina menuju Roma? Lagian Katolik itu emangnya ada ya di zaman Tuhan Yesus? Di sana nggak ada itu. Bang Apostik, coba saya mau tanya dulu, memangnya pada saat Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus mengajar itu, apakah sudah ada agama Katolik di situ? Haji Petrus, mereka nggak mengerti kata Yesus itu, mereka nggak mengerti. Yang kalian nggak paham, gereja itu artinya perkumpulan jemaat. Yesus mengatakan, di atas batu karang ini saya mendirikan jemaat. Jemaat itu artinya gereja. Kalau kau sekolah itu, jemaat itu artinya gereja. Terus di mana gereja Katolik didirikan? Saya mau tanya. Secara menyeluruh. Pada waktu itu belum ada agama. Secara keseluruhan. Belum ada agama. Agama itu kepercayaan, aliran kepercayaan agama. Petrus keren. Secara menyeluruh artinya Katolik pada waktu itu. Kau bilang pada saat itu belum ada agama, kok salah? Iya. Yudaisme kok pikir itu bukan agama? Aduh, agama itu ada sejak abad keberapa? Katolik itu kata sifat, bukan jemaat ya. Katolik itu kata sifat, bukan perkumpulan orang-orang. Katolik itu kata sifat. Anda tahu nggak? Katolik itu kata sifat, bukan kumpulan orang-orang. Kumpulan orang-orang itu artinya eklesia, bukan Katolik. Betul. Jadi itu Bang Aposti kasih jelas biar dia tahu itu. Anda harus mengerti loh Petrus. Jangan membeo Patris Allegro bodoh itu. Jangan kau ikut sesatnya itu. Katolik pada waktu itu belum dikatakan agama. Artinya perkumpulan jemaat. Katolik itu. Katolik itu kata sifat. Aduh. Bukan perkumpulan. Katolik itu kata sifat, bukan perkumpulan. Itu harus dibedakan jelas itu. Aduh.
Nggak usah adu-adu. Anda ini membeuk. Yesus bukan beragama Katolik. Yesus bukan mendirikan gereja Katolik. Katolik itu kata sifat, bukan nama institusi. Anda tahu enggak? Katolik itu kata sifat, bukan nama institusi. Yesus mendirikan gereja, jemaat, bukan namanya Katolik. Katolik itu nama kata sifat, bukan nama institusi. Anda tahu enggak itu? Itu harus jelas loh. Dengar dulu. Kalau perkumpulan jemaat itu eklesia, ID Petrus sudah benar. Tekankan terus ID Petrus karena mereka nggak mengerti bahwa Alkitab ini di seluruh dunia Katolik yang punya yang kanonisasi. Ini banyak mereka nggak mengerti sejarah. Kalau cuma bisa ngambil dari jemaat, jangan deh. Yang tulis itu para rasul dan disalin oleh jemaat-jemaat.